sih. Kayak kameranya rodok-rodok miring piye iki. Sik. Wits, piye iki? Aduh, kegelapan. Keterangan. Iki kok modern. Aduh. Entah. Oke, sip. Halo. Tes 1 2 3. Sudah belum? Sudah on cam belum ini? Sudah. Oke, rambutnya dirapiin masih benayu iki. Asik kenal dirimu. Stop it. Get some help. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alexandra Victoria Maria Ngada dengan NIM 32330113. Oke, jadi di video kali ini berbeda dengan video yang sebelumnya sudah saya upload di media sosial saya di Instagram, bagaimana saya menjelaskan terkait komunikasi nonverbal bersama dengan teman saya. Tapi kali ini saya akan memberikan tips atau edukasi terkait bagaimana komunikasi interpersonal yang efektif untuk kita di dunia sehari-hari. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, without any further ado, kalau katanya Mbak Nancy Judge, let's jump into the video. Yang pertama, kita harus mendengarkan aktif. Yang dimaksud mendengarkan aktif itu kayak gimana sih? Nah, mendengarkan aktif itu dimana kita itu fokus pada pembicara. Semisal, kalau misalnya kita sedang berbicara dengan teman kita dan teman kita itu ngeliatin kita terus kayak melihat dengan oh gini. Nah, itu artinya mendengarkan aktif di mana mereka fokus kepada pembicara atau mereka fokus kepada kita yang sedang berbicara di depan dan menunjukkan perhatian melalui kontak mata, bahasa tubuh. Seperti ini contohnya. Oh, aku tahu sih kalau misalnya kamu tuh bener-bener ngerasa sedih banget atas kejadian yang kamu alamin itu. Ya, tapi aku sedih banget soalnya kayak bener-bener aku gak nyangka sih dia kayak gitu sama aku. Aku ngerti banget sih apa yang kamu rasain. Aku tahu itu bener-bener buat kamu sampai trauma dan juga kamu bener-bener sedih banget atas hal yang terjadi sama kamu kemarin. Itu yang namanya mendengarkan aktif, di mana kita memperlakukan diri kita itu dengan bahasa tubuh dan kontak mata kita tuh bener-bener kayak tajam. Yang kedua, berbicara dengan jelas dan ringkas. Maksudnya berbicara dengan jelas dan ringkas itu gimana? Karo ati. Diam. Nah, kalau misalnya kita itu sedang berbicara dengan orang lain, atau misalnya orang lain berbicara dengan kita harus sebisa mungkin berbicara dengan jelas dan juga ringkas. Jangan bertele-tele. Jadi misal nih, kalau misalnya kita lagi curhat sama teman kita, tau gak sih, aku tuh sedih banget, kayak bener-bener kayak bingung sampai kayak gimana? Nah, itu cara yang salah ya, teman. Stop it. Get some help. Kenapa salah? Karena ngomongnya itu belibet kesana sini dan itu gak jelas banget. Dan yang jelas itu adalah seperti ini. Emangnya kamu kenapa? Kamu emangnya lagi ada masalah kah atau apa? Ya, aku bener-bener sedih banget karena kemarin aku baru aja kehilangan anjing aku. Dan anjing aku tuh bener-bener anjing yang paling aku cintain, dan itu udah ada dari aku zaman SD, dan aku bener-bener sesedih itu kehilangan dia. Nah, itu cara yang benar dimana kita harus menjelaskan semua itu secara jelas dan juga ringkas, jadi gak bertele-tele. Yang ketiga. Apaan tuh yang ketiga? Yang ketiga adalah praktikan empati. Yang dimaksud mempraktikkan empati itu seperti apa sih? Oke, mempraktikkan empati itu adalah bagaimana kita bisa menunjukkan rasa atau perasaan kita saat kita mendengarkan cerita dari seorang pembicara. Kita harus memahami pandangan dari si pembicara tersebut. Semisal kayak gini nih. Aku tuh
Kamu tahu gak sih yang aku maksud? Kayak misalnya kemarin itu dia tuh bener-bener gak kayak gitu, tapi hari ini dia malah berperilaku yang beda. Aku paham sih, karena kemarin aku juga pernah punya temen yang dia itu bener-bener gak jelas banget, tapi hari ini dia kayak fine-fine aja gitu ketemu sama kita. Nah itu caranya guys untuk kita mempraktikkan empati kita terhadap seseorang. Yang keempat adalah berikan umpan balik yang konstruktif. Yang dimaksud umpan balik yang konstruktif itu kayak gimana sih? Nah, umpan balik yang konstruktif itu adalah sampaikan umpan balik dengan cara yang positif untuk meningkatkan komunikasi kamu dengan orang yang sedang kamu ajak bicara. Misalnya, kita memberikan umpan balik yang konstruktif, kita harus bisa memberikan kesimpulan atau ringkasan secara menyeluruh terkait obrolan yang sedang kalian obrolkan. Oke, yang terakhir. Kita sudah berada di tips yang terakhir atau tips yang kelima. Tips yang kelima adalah perhatikan bahasa tubuh. Nah, kalau misalnya kalian sedang berbicara nih sama teman atau sama siapapun yang kalian ajak berbicara, perhatikan bahasa tubuh kalian ya teman-teman. Kenapa sih kita harus memperhatikan bahasa tubuh? Jadi kita harus memastikan ekspresi kita itu saat berbicara dengan orang itu seperti apa. Jadi misalnya kayak gini. Bingung sih, kalau aku jadi kamu aku beneran bingung. Iya kan? Pasti bingung gak sih kalau misalnya kamu jadi aku? Ya bener banget, aku bingung banget sih kalau jadi kamu. Kalau aku jadi kamu, aku kayak udah gak tahu deh harus gimana. Kayak aku marah tapi kayak gak bisa. I'm okay, I'm fine. Kincana, ting neng 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 neng. Nah, itu dia tadi 5 tips untuk komunikasi interpersonal yang efektif. Nah, semoga dengan tips-tips yang aku buat ini, teman-teman semua bisa mempraktikkan tips-tips ini dengan baik saat kalian berbicara dengan lawan bicara kalian. Oke, sekian video dari aku. Thanks for watching. Dan aku minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, baik itu perilaku, editan, ataupun penyampaian pesan, penyampaian makna yang kurang bermanfaat dan kurang sesuai dengan apa yang kalian ekspektasikan. Oke, see you and bye-bye. God bless you.